Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita malam ini di channel Master Cuan. Malam ini kita akan menganalisa dan mereview beberapa saham grup HT yang kira-kira memiliki potensi buat kita, apakah scalping atau swing pendek atau swing menengah atau swing panjang, atau juga potensi buat kita investasi. Oke sobat trader, sebelum kita lanjut jangan lupa tolong support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke sobat traders, saham-saham grup HT yang akan kita analisa yaitu IPTP, IATA, KPIG, BCAP, BABP, BMTR. Kira-kira prosesnya gimana nih? Karena kita lihat hari ini tadi rata-rata grup HT itu lagi naik ya, jadi kemungkinan memang lagi diangkat. Oke, kita mulai dari saham yang pertama ya. IPTP. Tadi kalau kita lihat IPTP ini ya, IPTP ini tadi kalau kita perhatikan volume tradingnya itu 8 juta lot, 8.537.726 lot dengan nilai transaksi 117.771.460 rupiah ya. Ini ditutup di harga high-nya tadi itu 152. Jadi harga limit high-nya ya, limit high-nya itu 152. Artinya ini harga arahnya ya. Nah, kalau kita perhatikan memang volume tradingnya ini di harga 152 tadi sudah dijaga dengan 905.477 lot. Ada tambahan 200 ya. Nah, coba kita cek secara chart candle ya. Nah, ini kita lihat. Kalau secara chart candle kita perhatikan, ini memang setelah sempat di sini ya. Jadi di sini sempat mantul support di sini di harga mantul supportnya di sini di harga low-nya itu 137 di sini ya, 137. Low di sini 138 malah. Di sini 137, di sini 138. Jadi area supportnya sempat ya. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita sempat ya. Kita perhatikan dulu ini ya, sempat situ ya. Tadi sempat ya. Nah di sini kemudian ternyata di tanggal di tanggal 24 Februari ternyata break support. Jadi support di 137 dan 38 itu jebol ya. Kita lihat break support. Jadi jebol. Kemudian ke harga 133. Jadi ada beberapa hari itu 1 2, jadi 1 2 3 4 5. Jadi 5 hari ya, sepekan kemarin ini mengalami break support, mengalami penurunan tarik. Kemudian hari Senin ini ternyata dia mantul. Jadi dalam sepekan itu break support. Nah, sekarang mantul di support ya. Supportnya itu di 112 ya. Kita lihat ini 112. Ini mantul. Dan ini kita lihat tadi arah. Nah ini kalau kita perhatikan memang ya, kalau kita lihat secara MACD ini bisa kita lihat ini area oversold dan ini juga area oversold. Jadi di MACD dan stokastiknya itu sudah berada di mantul dari area oversold ya. Kita lihat ini oversoldnya di garis MACD 9,21 ya. Ini MACD slow ya yang kita pakai dengan garis stokastiknya 1226 1433. Jadi nah ini MACD-nya kita lihat ya. Ini batasannya. Nah sekarang kalau stokastiknya kita lihat juga sudah mantul di area support. Ini oversold ya. Jadi dia sudah membentuk golden cross di tanggal ini ya. Tanggal berapa nih? Kita lihat dulu. Ini tanggal 4 Maret ya. Ternyata sudah golden cross di situ. Ini sudah mantul ya. Kita lihat ini. Tapi lebih valid di sini karena ini sudah membentuk candle bullish Marbosu. Jadi sudah ada candle konfirmasi. Jadi kita bisa lihat secara MACD slow plus slow dan stokastik slow-nya aja bisa kita lihat bahwa sudah mantul di area oversold. Jadi ini
Ini ditutup di harga 152. Jadi harga 152 itu adalah harga high-nya. Dengan volume trading juga kita sudah bisa lihat tadi ya. Jadi potensi lanjut ya kalau kita lihat. Nah, bagaimana caranya rekan-rekan trader bisa lihat masuk ya? Ini karena ini arah saham-saham arah ini masih potensi lanjut. Nah, coba kita lihat secara IPTP secara valuasi harga. IPTP kalau kita lihat secara valuasi harga pairnya ini 26,1 ya, masih standar lah ya, masih di post quarter pertama 2021 ya. Coba kita lihat. Oh ya. Ya. Coba kita cek dulu tahunnya ya. Oke. ...2021 kita lihat ya. Quarternya ini kita lihat. Jadi secara ini ya, 2021 post quarternya, second quarter, dan ini quarter ketiganya 2021. Ini bisa kita lihat ya. Ini pairnya di sini 29,4, lumayan lah ya kalau kita lihat. Di quarter ketiga 2021, artinya ini laporan ini ya ke apa sebelumnya ya. Nah, kita lihat book value-nya ya. Financial PVP-nya yang kita lihat ya. Ini 1,3. Berarti artinya kalau kita lihat harga lasnya kan 155, 152. Ya, plus price-nya 1,3 ya kalau kita. Equity kita lihat ini book value per share-nya itu 185 ya kalau kita lihat nih. Ini 185 book value per share-nya, artinya harga bukunya. Pair-nya kalau kita lihat 29,4 ya di quarter ketiga ya. Ini quarter ketiga kalau nggak salah ya, benar. Nah, book value per share-nya 1,3. Jadi ini sebenarnya masih kategori murah ya kalau kita lihat. Dengan harga lasnya itu 185. Harga lasnya 152. Berarti harusnya ini 0, ya. Book value per share-nya itu 185 ya, betul. Nah, rekan-rekan trader bisa lihat di sini. Saya membaca net income-nya 256 miliar sekian ya, kita lihat. Net income after tax setelah dipotong pajak ya, kita lihat setelah potong pajak itu 331 ya, artinya ini masih sangat untung ya setelah dipotong pajak. Cost of goods sold ya, quarter ketiga 2021. Jadi sebenarnya ini murah ya, masih kategori murah buat saham IPTP. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana ya, kita lihat aja bersama nanti. Selanjutnya kita masuk pada saham yang kedua, itu saham kedua apa ya, kita lihat tuh. IATA ya, kita lihat, cek IATA. Kalau kita lihat tadi IATA udah hampir ini ya tadi arah. Jadi walaupun dia ditutup di 218, jadi tinggal satu tik tadi saham ini berpotensi arah 220. Jadi nggak sempat tadi ya, malah tapi ini dijaga dengan 640.26. Jadi ini pasti potensi lanjut ya kalau kita lihat secara order book. Nah, bagaimana kalau secara mini chart ya, kita lihat dulu chartnya IATA. Nah, kalau kita lihat IATA ini sudah mantul di sini ya. Nah, ini menariknya, ini mantul di sini di harga low-nya di 160 dan ini harga low-nya 160. Jadi mantul di harga 160 ya. Ini menarik karena ini daerah oversold buat MACD
Jadi secara MACD ini masih potensi turun, tapi secara stokastik justru sudah baru mulai naik. Jadi secara MACD dia mantul. Nah, di sinilah kita ambil patokan secara stokastiknya dulu ya. Secara stokastik ini sudah mantul di sini. Jadi ini kita ambil patokan karena secara MACD memang wajar mengikut ya, dia mengikuti dari sini memang mengalami penurunan. Jadi pasiennya penurunannya sini. Nah, BS stokastik di sini baru naik. Jadi masih potensi lanjut ya. Kita lihat. Ini ditutup di harga tadi ya 218 ya. Nah, coba kita cek secara income state. Jadi kita lihat dulu IATA. Nah, ini ya kita lihat IATA baru kuartal ketiga 2021, artinya yang kuartal 4-nya belum ya, karena ini masih seharusnya sudah ada ya. Coba kita cek dulu ada nggak kuartal keempatnya. Oh, belum ada ya. Oke. Jadi belum ada. Kita lihat di sini. Ini kita ambil data dari ini ya. Ini host mobile. Nah, ini kalau kita lihat book value per share-nya itu 15. Earning per EPS-nya itu minus 6 ya. Jadi ada kerugian ya. Per-nya minus 6. Dan ini PBP 3,1. Jadi sedikit mahal ya IATA ini kalau kita lihat harga ininya. Dan apalagi kalau kita lihat ini cost of goods sold-nya ini masih minus. Dan ini kita lihat total sales gross profit-nya juga ya ada keuntungan ya. Berarti keuntungan kotor 20 miliar ya kalau kita lihat. Tapi kalau kita operating EBIT earning before tax, nah ini kita jadi keuntungan sebelum dipotong pajak itu ini minus ya, mengalami kerugian. Dan net income dan pendapatan bersih setelah dipotong pajak ini ya 66, artinya ini mengalami kerugian yang sangat tinggi ya di atas. Ini kenapa naik? Karena ini ada perubahan alur bisnis ya. Jadi pemiliknya mengubah haluan bisnisnya, jadi sektornya dirubah ke sektor batubara. Sebelumnya ini kan penerbangan ya, kemudian dirubah ke sektor bisnis. Nah, kita bisa lihat book value-nya 14 ya, EPS-nya ini kita lihat last-nya itu 218, per-nya minus ya. Jadi VBP sudah ini 15,5, ini sudah mahal ya saham ini. Tapi untuk lebih mendukung ini kita bisa lihat dulu di sini ya. Oke, kita cek dulu IATA ya, kita lihat IATA. Jadi kita lihat dulu IATA. Memang kalau kita lihat book value per share-nya 0,01, artinya PBR-nya sudah 13,72. Jadi memang sudah mahal ya. 13,72 kali. Ini artinya sudah mahal ya. Saham IATA betul ya tadi. Data dari Mirai ya, New Host. Nah, kedepannya kalau kita lihat ini memang mungkin cocoknya nih bisa buat swing pendek aja ya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi kalau kita perhatikan ini IATA swing pendek ya, menariknya buat swing pendek aja. Jadi kemungkinan biasanya kalau ini karena ini gagal arah, jadi biasanya ada potensi biasanya di bawah turun dikit koreksi kalau kita lihat ya. Artinya ada sedikit pertentangan atau perlawanan antara MACD dan stokastik. MACD menunjukkan masih potensi turun, tetapi stokastik menunjukkan masih potensi naik. Nah, ini menarik yang untuk kita lihat yang mana yang betul. Biasanya sih memang ini akan satu ya, naik dulu dikit tapi ada satu naiknya juga nggak terlalu seberapa kuat gitu ya, karena tadi cukup keras juga naik ya. Kalau kita lihat ini high-nya itu 33,74% di harga 218. Jadi kalau kita perhatikan ini lumayan ya. Coba kita cek dulu indikator ininya ya, apakah ada buat ini. Oh, nggak ada ya, nanti kita cek ulang ya. Jadi ini potensi atas sebenarnya buat swing pendek aja ya, 1-2 hari kemungkinan naik, selebihnya dia bakalan turun. Atau bisa jadi ini bisa kita ambil contoh di sini naik baru turun ya. Kalau kita lihat nih naik ya. Nah, IATA memang kalau kita lihat seperti yang tadi kita lihat bahwa harganya sudah mahal.
apa ya tadi, beberapa lagi tadi kita lihat. Dan kalau kita lihat ini pembentukan candlenya memang menarik ya, karena break di sini ya. Breaknya di high 212. Dia close-nya di 218. Jadi tadi break di 212, close di 218. Tapi tinggal satu. Nah, kalau kita lihat tinggal satu ini ya. Tinggal satu tick lagi arah, tapi ternyata nggak arah. Cuman kalau kita lihat volume bitnya ini cukup banyak juga yang jagain ya, 604.026. Sementara untuk offernya sendiri lebih sedikit ya, artinya 3 kali lipat ya. Ini menarik untuk kita cermati ya, apakah akan terus atau ini ya. Tapi artinya hanya potensi buat sung-sung pendek aja ya kalau IHT ini. Oke, yang berikutnya adalah saham KPIG. Kita lihat ya, KPIG. KPIG tadi kalau kita lihat ini volume tradingnya juga cukup banyak, yaitu 8,5 juta ya, 8,5 juta lot atau 8.546.017 lot. Dengan nilai transaksinya bisa kita lihat di sini ya, 89.415.628 rupiah ya. Jadi nilai transaksinya 89 miliar dan volume tradingnya 8,5 juta lot. Tadi bisa kita lihat di sini offernya dia tadi untuk bidnya dijaga 51.539, sementara di bid offernya tuh dijaga 145. Jadi ini ada kenaikan 3 ya, 3 kali. Jadi ada 3 kali jumlah volume bid dibanding volume offer ya, di harga 108 dan 109. Di antara 108 dan 109 itu 109 malah lebih sedikit. Jadi ini KPG menarik ya kalau kita lihat. Nah, coba kita cek secara ini ya, chart candlestick. Nah, ini kita lihat dulu ya secara ini. Kalau kita lihat ini membentuk formasi seperti formasi pohon cemara ya. Artinya sudah mantul di garis ini ya, di harga low 92. Nah, ini membentuk formasi candle bullish engulfing karena lower low dan higher high. Maksudnya gitu ya, artinya mana close-nya itu close hari ini itu lebih tinggi ya dibanding close sebelumnya, yaitu close-nya 108 dan sebelumnya cuma close-nya di 96. Resistnya juga hari ini 111 dan ini cuma resistnya di 102 ya di hari Jumat sebelumnya. Jadi ini potensi naik kalau kita lihat. Nah, cuman memang menariknya secara MACD ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah karena belum ada terbentuk garis golden cross. Tapi menarik di stokastik sudah terbentuk golden cross di sini, dan ini tadi setelah terbentuk golden cross, nah besoknya ini sudah naik ya. Jadi hari Jumat itu golden cross terbentuk, hari Senin tadi kita lihat langsung naik ya. Jadi di harga high-nya 111. Jadi cukup banyak juga ya KPG ini. Jadi sebenarnya menarik, kemungkinan lanjut ya dalam sepekan ini menarik. Ya artinya rekan-rekan trader bisa melihat sepekan-sepekan ke depan ini potensial buat kita hold ya KPIG. Nah, rekan-rekan trader bisa masuk HK atau 1 tick dari harga open, atau juga bisa 1 tick atau 2 tick di bawah harga close hari ini. Itu ya. Artinya ada trading ada planning tersendiri berapa tick, apakah pada saat pembuka open market kira berapa tick dari harga open ke atas, atau berapa tick berapa tick di bawah harga open ya, kayak gitu. Ini rekan-rekan trader bisa atur sendiri manajemen tradingnya, karena ini potensial buat lanjut ya KPIG ini. Ya minimal lah dalam seminggu bisa ngasih 20% cuan lah ya. Nah, coba kita cek secara income ya. Income-nya sini. Kita lihat KPIG. Nah, kalau KPIG kita lihat ini 2021 ya. Oke. Karena ini baru kuartal keempat, belum ada kuartal ke ininya. Atau bisa juga kita coba cek di sini dulu ya. Cek KPIG ya. Menarik ya kita lihat.
market capnya 8,71 triliun, cukup banyak juga ya. Nah, ini equity-nya ya banyak juga. Dan ini bisa kita lihat ya, 0,3, berarti ini sebenarnya harga masih murah ya. Utangnya juga ini, nah, coba kita lihat ini. Memang di kuartal keempatnya belum ada yang keluar ya, jadi tadi memang sama ya kalau kita lihat. Cuma memang ini pengendalinya ini yang melepas sahamnya banyak ya ke masyarakat. Saham ini agak ini ya, karena kepemilikan masyarakatnya cukup banyak, 52,54%. Artinya sesama retail ya yang menjegal buat naik lebih lanjut. Tapi overall buat jarak-jarak pendek ya, sing pendek lah, 1 sampai 4 hari 5 hari boleh lah ya. Jadi tinggal rekan-rekan trader lihat di mana titik entry buy-nya dan di mana area sell-nya. Jadi rekan-rekan trader bisa menentukan area buy-nya di mana dan area sell-nya di mana. Artinya ketika seperti sekarang posisi yang kita lihat tadi ya, ini sudah posisi mantul ya, kita bisa masuk di harga-harga close tadi, atau juga bisa kita tentukan satu tick di atas harga close atau satu tick di bawah harga close hari ini ya. Itu selanjutnya target taking profitnya berapa persen ya, range yang kita berikan itu antara 7-15%. Kalaupun 20% itu adalah bonus ya, karena kita lihat semua ini ya, antara MACD dan stokastik itu saling mendukung. Jadi sudah mantul di area-area oversold ya. Berikutnya adalah BCAP. Kita lihat dulu ya BCAP. Kita cek dulu BCAP. Nah, ini menarik. BCAP tadi kalau kita lihat justru arah ya, kalau kita lihat 272. Nah, ini juga sangat menarik ya tadi arah. Berarti kalau arah seperti ini potensi akan lanjut. Kita lihat volume tradingnya 2 juta ya, 2,5 juta lot ya, dengan nilai transaksi 65 miliar. Nah, kita lihat tadi low-nya itu 234, limit low-nya 232. Artinya harga terendah tadi sempat ke 232, low-nya ke 234. Nah, ini kita lihat 272 ya, berarti ini arah. Sekarang kita cek BCAP secara chart candlestick. Ini BCAP menarik ya, kalau kita lihat nih. Arahnya di 272, 9,67%. Ini memang agak, biasanya harusnya arah itu 24%, tapi ini masuk pantauan ya. Jadi ini ada perubahan yang dilakukan oleh B ya. Karena dia arah di 9,67%, berarti dia masuk arah di 10%. Berarti ini termasuk kategori saham papan akselerasi ya kalau kita BCAP. Menariknya ini arah tadi, tapi ini kalau kita lihat MACD justru turun ya. Kalau kita lihat ini MACD-nya gini, lihat batang-batang barnya ini menurun, tetapi di sini tuh kebalik. Justru di stokastik dia baru mantul ya, baru naik. Jadi ini menarik ya BCAP. Apakah semenarik itu laporannya, bisa coba kita cek dulu. BCAP kita lihat. Nah, ini BCAP kita lihat ya. Harga lasnya tadi 272, book value ini 119. Artinya sedikit mahal ya, 119. PVP-nya ya, kita lihat. Atau kita cek langsung sini aja ya. Kita lihat dulu. Oke, BCAP ya. BCAP 11,59 triliun. Aneh juga ya kalau kita lihat tadi kenapa sampai ini, padahal market capnya 11,5 termasuk sebenarnya kategori LQ45 kalau kita lihat. Price book value 2,28, artinya book value 119. Betul ya, ini sudah 119, artinya sudah sedikit di atas harga bukunya ya, sudah 2 kali. Dan memang ini kita lihat cuma P4 yang belum ada ya di 2021. Kita sabar aja. Kita lihat utangnya juga, berapa kali lipat ya, dia ikuti resiko 312.
Nah, kalau kita lihat memang modalnya cuma 5, tapi berarti 3 kali lipat ya kenaikan ke utangnya. Jadi perbandingan antara utang dengan modalnya itu 3 kali lipat besarnya utang daripada modal ya kalau kita lihat. Nah, ini apakah kita cek dulu, masih masuk bagus ya. Ini 23,34% kepemilikan masyarakat. Pengendalinya masih pegang banyak ya kalau kita lihat. Ini BCAP ini potensi lanjut naik ya. Ini ya istilahnya dalam seminggu boleh lah ya kita lihat. Dalam seminggu kalau kita lihat ini ya seminggu sepekan lah ya bisa kita lihat ini. Jadi 1-2 hari, 3 sampai 2 hari lah akan trader ingin masuk di BCPA potensial ya. Ini kalau mau masuk di harga open, harga last ya, harga close-nya terakhir kemarin tadi di harga 72 bisa, atau 1 tick di harga 72 juga bisa. Atau biasa juga cuman biasa juga ya di biasa antara 5-7%. Jadi seperti itu ya. Bisa berapa tick, 5 tick juga ke atasnya ya. Karena ini saham arah, walaupun ini agak lain juga ya. Saya mungkin masuk pengawasan karena sudah diubah ya. Cuman 1272 cuman dapat 9,67 sudah langsung arah. Biasanya saham seperti itu adalah saham akselerasi atau papan akselerasi. Tapi kalau kita melihat market cap-nya memang 11,7 triliun. Ini memang masuk saham ini ya, karena ini saham perbankan ya, BCAP ya. MNC Capital Indonesia Tbk. Saham finance ya kalau kita lihat MNC Capital. Oke, kita masuk pada saham berikutnya yaitu BABP. BABP kita lihat dulu ya. Ini tadi BABP ditutup di harga 191. Bidnya ya, sekalian bidnya 191. Opernya itu di 192. Berarti tadi ini close-nya ya, last-nya itu harga 91. Ini menarik ya kita lihat. Volume trading itu 2,9 juta lot ya, atau 2.964.434 lot dengan nilai transaksi 55 miliar. Jadi cukup banyak ya kalau kita. Persentase kenaikannya sih memang ya sebenarnya 7,30% ya dari harga last. Jadi dari harga open ke harga last itu 7,30%. Ini menarik ya kalau kita lihat market cap-nya ya 5,934. Itulah apa ya istilahnya BABP. Nah, ini volume tradingnya kita lihat. Ini bid offer hampir sama aja jumlahnya, bahkan sedikit lebih banyak di offer ya. Perbandingan antara bid offernya juga sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh amat ya. Nah, sekarang kita cek BABP secara chart candlestick. Nah, ini BABP ini sebenarnya BABP ini sangat menarik ya kalau kita lihat, karena udah mantul ya. Walaupun di sini kita lihat ini sempat break support di sini ya di harga 185. Close-nya di 187, tapi sempat break support di 185. Nah, ini sempat ke harga serendahnya itu 177. Jadi dan ini artinya ini adalah lower low dan higher high-nya ini 196 dan ini 193. Artinya ada kenaikan 3 tick ya. Artinya higher high. Resistnya lebih tinggi daripada resist sebelumnya, dan supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya. Jadi lower low dan higher high ya kalau kita lihat. Ini menarik juga ya, karena kalau kita lihat perhatikan secara MACD justru sudah berada di area oversold, tapi belum ada tanda pembalikan arah. Beda dengan stokastiknya yang sudah memberikan ciri pembalikan arah. Tapi sama-sama berada di area oversold. Jadi ini sangat menarik sebenarnya buat BABP. Ini bisa lanjut ya kalau kita lihat. Artinya sepekan lumayan lah ya buat kita trading di BABP, bisa masuk di harga close tadi, atau bisa juga nunggu di harga open 1 atau 2 tick. Tapi kalau saya sih cenderung masuk di harga open harga close-nya aja di 191 ya kalau kita lihat. Nah, ini kita lihat income-nya juga di BABP ya. Ini kita lihat ya. Ini harga last 191. Kita lihat ini latest quarter-nya jadi quarter ketiga ya, belum ada yang quarter keempatnya.
Nah ini book value-nya 61 ya kalau kita lihat. Jadi ini harga bukunya itu 61. EPS-nya 0 ya kalau kita lihat. Ini memang EPS 0. Mana? EPS ya kita lihat. EPS-nya ini 0 ya. Ini 0 dan ini kalau kita lihat 0. Net income-nya. Jadi net income-nya juga ini ternyata 0 ya. Minority interest ya. Kalau net income-nya enggak, ini masih positif untung ya. Kalau kita lihat di sini gross profit-nya, coba lihat kita gross profit-nya masih untung sih. Kalau ini wow, operating expense wow ya. Tapi earning before tax dan earning net after income tax ternyata masih untung ya. 7 miliar lebih keuntungannya ya. 7,54 miliar ya keuntungannya. BBP-nya 960 jauh udah mahal ya. Udah sangat tinggi ya. Memang 191 betul 960 oke ya. Coba kita cek secara valuasi harga dulu ya. Maaf, ini ada gangguan jadi kita terpaksa ulang masuk. Masuk ya, ada gangguan tadi. Ini ya kita lihat tadi BABP ya. Jadi kalau kita bandingin BABP yang ada di ini ya, blue stack-nya coba kita cek dulu BABP yang ada di sini ya. BABP-nya yang ada di sini kita cek. Nah, masyarakatnya sih publik 38 lumayan lah ya, nggak terlalu banyak, cuma 240. Ini memang kalau kita lihat book value per share-nya BB-nya 2,66. Jadi ada perbedaan ya, 2,66 kenaikan dengan di sini. Kalau kita lihat di ini ya, kita lihat di sini latest ini dulu ya, kuartalnya 2021, year-nya 2021 ya. Kita lihat dulu. Oke. 2021 ya. Ini ada perbedaannya 2021 ya. Ini 906 kemarin. Jadi ada perbedaan ya kalau kita lihat. Jadi 1, 2, 3, 4 ini ya, 906 ini tinggi ya kalau kita lihat. Ini mungkin 106. Oh, PBP-nya di sini 3,7 ya. Dan PR-nya 906 itu sudah tinggi ya, PR-nya close price-nya itu 26. Jadi ini memang sudah tinggi ya kalau kita lihat secara price earning ratio. Ini sudah rasio perbandingan, berarti EPS-nya ini minus ya kalau kita lihat EPS. Earning per share-nya, earning per EPS-nya udah 0, berarti memang ini agak lumayan mahal ya. Jadi BABP tapi secara ini sangat menarik ya kalau kita lihat. Artinya secara untuk swing pendek menarik ya BABP. Berikutnya adalah masuk di saham BMTR. Ini yang menarik ya. Kita lihat di BMTR dulu ya. Masuk di sini dulu BMTR. Ini BMTR ya. Tadi kita lihat ini yang ditutup di harga 248 ya. Lastnya 248. Ini di 248 250 ya kalau kita lihat. Ini menarik karena volume tradingnya itu 327.747 lot dengan nilai transaksi 8 miliar ya. 8 miliar itu cuma kan volume transaksinya lumayan banyak juga ya. Kenaikannya 1,63%. Jadi harga opennya itu tadi 242 ya, di open 242 dan bukan 242. Harga opennya 244 dan harga low-nya 242. Kalau limit low terendahnya 228 ya.
28. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini, oh iya ya, tadi limit low, oh iya bisa juga ya rekan-rekan, close nya di 244. Oke deh ya, oke. Nah kita lihat secara chart candlestick BMTR. BMTR sebenarnya menarik ya kalau kita lihat, sudah ini close-nya dia tadi di 248, low-nya 242. Ini kalau kita bandingkan sebelumnya, low-nya 244. Berarti ini 24, artinya lower low dan high-nya ini berapa? High-nya 250 ini sama. Jadi ini high sebelumnya, high hari ini dan high sebelumnya itu sama ya. Artinya resistance sebelumnya dan resistance hari ini itu sama 250, tetapi supportnya lebih rendah daripada support sebelumnya. Support hari ini 242 dan support sebelumnya itu di 244. Jadi lower low dan high-nya sama ya, equal high ya, sama-sama. Nah, ini menarik karena secara MACD kalau kita lihat ya, ini sudah berada batang barbarnya itu di area oversold ya, kita lihat. Ini menarik ya. Jadi dari sini sudah mantul ya garis ini. Ini adalah pantulan supportnya di sini ya, high-nya di 242. Nah ini jadi ini kalau kita bisa masuk kategori bullish engulfing juga ya kalau kita lihat. Apalagi stokastiknya udah golden cross juga di area oversold ya. Jadi ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat secara tren lain sudah mantul, MACD dan stokastik mendukung. Chart candlestick juga membentuk bullish engulfing. Jadi ini potensial ya buat ini. Nah, sekarang kita lihat kira-kira ke depannya jauh. Kalau kita lihat ini gimana gitu. Nah, kalau kita lihat ini ya, di harga lastnya aja itu di 191. Ini 2021 ini kan kalau kita lihat pairnya 266. Harga ini ya kita lihat dulu. PBP-nya 906,7 apa nggak salah ya. Coba kita cek secara ini aja. Oh, maaf BMTR ya. Maaf kita ini ya. BMTR ya kalau kita lihat. Nah, ini BMTR fair-nya close price-nya 264. Harga lastnya 248. Kira-kira berapa ya? Kalau kita lihat ini kan close price dibagi EPS 264 ya. 248 dibagi 268 berarti 0, sekian ya. PBP-nya 0,3 masih murah ya kalau kita lihat. Book value per share-nya itu 58. Ini yang masih murah ya kalau kita lihat. Book value per share-nya. Book value per share-nya 818 ya. Tuh di 2021. Ini sebenarnya masih harga murah ya kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat net income after tax-nya nih. Coba kita lihat. Pendapatan bersih setelah potong pajak itu masih ada ya. Jadi 1 miliar ya, 1 triliun. 1 triliun ya. Ya kalau kita 1 triliun ya. Coba kita net income-nya ya kalau kita lihat. Setelah potong pajak ini ya. Net income after tax. Jadi ada net income. Coba ini net income sebelum potong pajak 2 triliun. Ini cukup banyak. Jadi sebenarnya ini pendapatannya ini sangat, untungnya besar banget ya, bagus. Nah, gross profitnya, keuntungan kotornya, kalau kotornya ini 4 triliun ya, triliun. Jadi sebenarnya ini BMTR-nya sangat menarik ya. Berarti ada indikasi akan lanjut naik. Kalau kita lihat ini tadi ya sudah kita lihat secara mini chart, secara chart candlestick dan juga secara stock price tadi. Kalau kita lihat ini ya, kita gambar stock price-nya juga, volume tradingnya cuma 300 triliun tapi nilai transaksinya 8 miliar, tetapi ininya cukup bagus ya. Coba atau kita untuk lebih pastinya kita cek dulu ya di sini di oke, di BlueStack ya BMTR.
Ini memang kita lihat EPS-nya 78 memang tinggi ya. PR-nya 3,18. Net profit marginnya 9,0. Kita lihat dulu nih. Operating profit. Ini net profitnya 970,43. 970 miliar ya. Berarti itu benar. Berarti ini memang 0,30 ya, benar ya. Utangnya juga kalau kita lihat kecil ya kalau kita lihat. Sebenarnya ini harga Mercy benar ya. Jadi BMTR ini saham Mercy harga bajai kalau kita lihat. Cuma memang harus kita cek dulu di sini ya. Nah ini menjadi masalah karena masyarakatnya sudah lebih besar daripada pengendalinya. Ini kayak yang menjadi masalah ini ya di kepemilikan masyarakatnya. Ini salah satunya kendalanya ya. Tapi kalau dari sisi ini kita lihat siapa yang punya. Lo Keng Hong masih ada punya, Dr. Anus Lo Keng Hong masih ada 6,45%. Menarik ya. LKH masih ada di dalam ya. Kalau kita lihat, jadi ini saham Mercy harga bajai ya. Jadi BMTR ini sebenarnya butuh kesabaran 1 atau 2 tahun. Karena sebenarnya sudah dari dulu ini lama. Menurut saya mungkin karena kepemilikannya itu yang memang dikuasai oleh masyarakat yang lumayan banyak juga ya. Kalau kita lihat ini 47, pengendali cuma 45. Jadi ini yang bikin sulit naik ya untuk lebih ini. Tapi secara overall, secara laporan keuangan keuntungannya banyak ya. Sangat bagus ya BMTR ini. Jadi ya buat investasi sepanjang dia belum di atas 50% masih oke lah ya. Walaupun masyarakat 47 masih oke lah. Cuma memang butuh kesabaran ya buat rekan-rekan trader di saham BMTR ini. Oke sobat traders, ini demikian ya beberapa analisa kita di saham grup HT ya. Karena kebetulan tadi dia dominan naik, jadi kita menganalisanya, mereviewnya kira-kira mana nih yang potensi. Nah rekan-rekan trader tadi sudah bisa lihat penjelasannya dari awal video sampai akhir video bahwa ada yang memang potensial buat kita swing pendek, swing menengah, swing panjang, dan ada potensial buat kita investasi. Nah tinggal rekan-rekan trader saya yang akan menentukan memilih yang mana yang akan rekan-rekan trader ambil. Tetapi jangan lupa bahwa rekan-rekan trader juga mesti menganalisa ulang kembali, karena analisa kami tadi itu hanya garis-garis besarnya juga, apalagi menyangkut tentang analisa laporan keuangan. Ini sangat penting ya rekan-rekan trader buat analisa kembali analisa laporan keuangan ini untuk menentukan langkah investasi atau swing panjang ya, karena sangat penting. Oke, sobat trader, jika ingin bertanya atau berkomentar bisa bertanya pada kolom komentar. Jangan lupa selalu support ya channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.